Tuhan, saudara sekalian. Hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan di Roma 5 ayat 10. Karena kita dipulihkan ke dalam persahabatan dengan Allah melalui kematian anaknya, sementara kita masih menjadi musuh-musuhnya, kita pasti akan dibebaskan dari hukuman kekal melalui kehidupannya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Berkati hamba Engkau yang akan menyampaikan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami bisa dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami di tangan Engkau. Kami percaya kami telah menang atas segala penyakit dan virus yang ada di Indonesia ini. Karena Engkau telah menang. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bahwa kita ingat ayat ini dikatakan, kita dipulihkan di dalam persahabatan dengan Allah. Nah, melalui kematian anaknya. Nah, di sini tolong jangan kita salah paham bahwa kita punya Tuhan itu merit dan mempunyai anak. Enggak. Di sini katakan anaknya itu dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus datang ke dunia ini, dia 100% Allah dan dia juga 100% manusia. Dan saya cuma mau sampaikan. Nah, di sini dikatakan bahwa dia mau menjadi sahabat, ingin menjadi sahabat kita semuanya. Nah, saudara sekalian, bayangkan kalau kita mempunyai sahabat yang menteri atau presiden, kita senang sekali. Apalagi kalau kita memiliki sahabat, yaitu Allah yang menciptakan seisi dunia ini. Itu lebih luar biasa. Nah, hubungan Anda dengan Allah memiliki banyak aspek yang berbeda. Allah adalah pencipta dan pembuat Anda. Dan dia pemimpin kita, hakim, penebus, Bapak kita, juru selamat, dan banyak lagi. Tetapi kebenaran yang paling mengejutkan adalah ini Allah yang Maha Kuasa ini, dia mau menjadi your friends, sahabat yang erat dengan Anda. Hari ini saya kadang-kadang pasti akan kecewa dengan teman, ya, dengan sahabat kita yang kita kenal sudah lama, kemungkinan puluhan tahun. Tingkah lakunya, cara bicara dia, pasti ada. Dan padahal kita cukup dekat. Nah, inilah yang saya mau katakan. Manusia sering mengecewakan satu dengan yang lain. Tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, tidak pernah mengecewakan kita. Di dalam kesusahan apapun, dia adalah sahabat yang sungguh kenal isi hati kita. Puji Tuhan, kemarin saya dapat tadi pagi satu kesaksian dan cerita yang luar biasa. Satu pendeta melewati gereja dia lihat tiap lunchtime ada satu orang yang umur 50 lebih, dia pasti ke gereja dan dia di sana buka pintu dan orang ini datang ke depan mimbar, the altar. Dan orang ini pekerja kelihatannya, dan kumisnya banyak, bajunya juga berantakan. Dan dia buka topinya, dan dia berlutut di sana. Dan tunduk. Dan tidak lama kemudian, dia bangkit dan dia pergi. Dan beberapa hari orang ini begitu. Dan tiap kali dia jam makan pasti datang. Dan pendeta ini dikiranya pencuri atau apa. Kok orang ini pakai baju kayak gitu datang terus ke gereja hampir tiap hari. Dan dia berhenti. Dan dia masuk ke dalam, ketemu orang ini. Dan dia bicara. Dan orang ini mengatakan, Pak, kenapa setiap kali makan siang Bapak akan datang? Dan dia cerita, saya hanya ada setengah jam makan lunch, baru 1 jam, dan saya kerja cukup jauh, dan saya lihat di sini ada gereja, dan inilah waktu yang saya bisa datang ke gereja hanya sebentar, untuk berdoa. Dan aku katakan kepada Tuhan, inilah doa dia. Saya datang ya Tuhan untuk mengatakan betapa senangnya aku, anak Engkau, bahwa waktu Engkau mendapatkan saya menjadi teman dan sahabat Anda, dan Tuhan telah angkat dosa saya, dan aku nggak tahu bagaimana berdoa,
Tapi aku setiap hari memikir Engkau Tuhan. Yaitu Tuhan, aku ini Ben namanya. Saya hanya mau say hello sama Tuhan hari ini. Dan mengatakan, Tuhan, aku sayang sama Engkau. Dan Engkau adalah sahabat saya yang setia. Dan akhirnya pendeta dengar itu, dia bengong sekejap. Dan dia nggak bisa bicara. Dan dia bilang, Ben, you boleh di sini tiap hari datang doa, nggak ada masalah. Ya, dan setiap saat kamu mau datang, gereja ini terbuka buat Anda. Dan Ben itu bilang, oke, thank you pastor. Dan dia pergi, dia harus mau kerja. Dan sesudah dia pergi, pendeta itu, pastor itu berlutut di tempat Ben yang berlutut. Dan dia nangis, dan dia nangis. Dan dia katakan, Tuhan, hati aku ini dingin sekali Tuhan. Hari ini saya mau bertobat. Dan dia nangis, dan dia nangis. Dan hatinya itu jadi hangat. Dan dia begitu dijamah oleh doa Ben yang begitu sederhana. Dan pendeta itu bilang, Tuhan, aku datang hanya mengatakan, saya begitu luar biasa, begitu senang. Karena Engkau telah menebus dosa saya dan Engkau menganggap saya sahabat Engkau. Aku hanya mau datang sampaikan, Tuhan, kepada kamu, saya ada di sini. Aku nggak tahu bagaimana berdoa, tapi aku sampaikan, aku setiap hari memikir Engkau ya Tuhan. Dan dia nangis di sana dan berdoa pendeta ini. Dan hari ini saya mau katakan, saudara, begitu nggak ya? Mempunyai sahabat yang luar biasa. Dan dia ada di mana engkau berlutut dan rendah hati di bawah kaki dia, dia pasti akan dengar doa Anda. God bless you. Apapun masalah Anda, ketakutan, kekhawatiran, tinggalkan semuanya. Kita percaya, kita pasti akan menang karena kita memiliki sahabat yang luar biasa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Tuhan, kami sungguh terima kasih Engkau menjadi sahabat kami. Tuhan, Engkau berkati jemaat JSS dimanapun mereka berada. Bungkuslah mereka dengan darah Engkau. Dan kuatkan iman mereka. Jagalah mereka. Mereka akan keluar menjadi pemenang. Virus-virus tidak akan menyentuh mereka. Karena Engkau melindungi mereka. Dan Engkau juga berkati bangsa dan negara Indonesia. Tolong Tuhan bangsa kami. Nama Engkau Tuhan Yesus kami.